Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalan Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Jalan Hidayah yang saya hormati. Setiap 10 Zulhijjah atau bertepatan Idul Adha, umat muslim dianjurkan menyembelih hewan kurban. Kelak, hewan yang disembelih akan menjadi tunggangan yang menuntunnya ke surga. Demikian disebutkan dalam salah satu sabda Nabi. Dalam syariat Islam, anjuran kurban pertama kali terjadi pada tahun kedua dari hijrah Nabi, bersamaan dengan muasal diberlakukannya sholat, ID dan zakat harta, mal. Sebagaimana menurut riwayat yang dikutip Ibnu Sayyidin Nas dalam Uyunul Atsar, Ibnu Sayyidin Nas, 1993, Juz 1, H276. Dalam praktiknya, penyembelihan hewan kurban sering dikaitkan dengan peristiwa pengorbanan Ismail alaihi salam yang diyakini bertepatan 10 Zulhijjah pula. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa dalam kehidupan bangsa Arab jahiliyah, penyembelihan hewan kurban juga menjadi tradisi religius yang sangat kental? Bahkan sejarawan Islam klasik, Jawad Ali, dalam karya ensiklopedisnya Al-Mufassal fi Tarihil Arab Qablal Islam, menyebutkan bahwa dahulu setiap tahun masyarakat paganisme menyembelih 360 hewan untuk 360 berhala yang ada di Makkah. Ali, 2001, Juz 11, H419. Legitimasi religius jika dirunut lebih jauh. Sebenarnya tradisi penyembelihan hewan yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah berakar dari praktik penyembelihan tebusan yang dilakukan Ibrahim alaihi salam ketika janjinya untuk menyembelih putranya Ismail digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk syukur, Ibrahim menyembelih seekor kambing yang dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 107 dijelaskan sebagai dazbin, adzim atau para ahli tafsir menyebutnya kabshin, adzim, domba besar yang dikirim langsung dari surga. Atas dasar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, atau yang dalam literatur Islam dikenal dengan DN-Anf, agama yang lurus dan suci, masyarakat Arab jahiliyah berusaha meneruskan tradisi penyembelihan hewan kurban. Praktik ini pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap keteladanan spiritual Ibrahim, terutama dalam hal ketaatan dan pengorbanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat alasan mendasar mengapa bangsa Arab jahiliyah begitu fanatik terhadap ritual-ritual yang diwariskan oleh Ibrahim. Dalam keyakinan mereka, Ibrahim tidak sekadar nabi, tetapi juga dianggap sebagai Ab al-Arab atau leluhur agung bangsa Arab. Identitas ini memberi kebanggaan kultural dan spiritual tersendiri, sehingga segala peninggalan Ibrahim, termasuk penyembelihan kurban, dijaga dengan penuh penghormatan, meskipun kemudian nilai-nilainya mulai bergeser. Lebih jauh lagi, banyak di antara mereka yang secara genealogis meyakini diri sebagai bagian dari Arab Mustarabah, keturunan dari Ismail dan istrinya yang berasal dari suku Jurhum kedua, Jurhum At-Esniyah. Keterikatan nasab ini menambah kuat legitimasi atas praktik-praktik ibadah yang diwariskan Ibrahim.
Penjelasan lebih lengkap tentang aspek ini dapat ditemukan dalam Ansb al-Arab karya Sumair Abdur Razak Kut yang mencatat secara detail jalur keturunan tersebut. Kut, tanpa tahun, H182183. Mengalami distorsi seiring waktu. Ketika masyarakat semakin menjauh dari ajaran tauhid, makna tradisi penyembelihan mengalami penyimpangan. Awalnya sebagai wujud syukur kepada Allah, praktik ini bergeser menjadi persembahan kepada berhala dan simbol-simbol politeistik. Nilai spiritualnya terkikis, digantikan oleh simbolisme pagan, di mana tempat penyembelihan dikaitkan dengan batu, patung, dan lubang-lubang yang dianggap suci dalam kepercayaan politeistik Arab. Baca juga akikah atau kurban dulu. Dalam banyak literatur sejarah Islam klasik, praktik penyembelihan hewan bangsa Arab jahiliyah ini dipaparkan cukup gamblang. Paparan Jawad Ali dalam Al-Mufassal fi Tarihil Arab Qablal Islam, karya ensiklopedi sejarah Arab pra-Islam yang ditulis dalam 11 jilid, disebutkan bahwa bangsa Arab setiap tahunnya akan menyembelih sebanyak 360 hewan untuk disajikan kepada 360 berhala yang ada di Ka'bah. Dahulu, Ka'bah adalah pusat ritual bangsa pagan. Banyak berhala diletakkan di sana. Saat penaklukan kota Makkah oleh umat Muslim, semua berhala kemudian dihancurkan. Setiap berhala mendapat satu hewan kurban. Setelah disembelih, darah hewan tersebut dioleskan pada permukaan batu berhala sebagai simbol persembahan, sementara dagingnya dipotong kecil-kecil lalu ditaruh di atas atau di sekitar berhala tersebut. Praktik ini diyakini sebagai bentuk pendekatan spiritual kepada masing-masing dewa yang bersemayam di balik sosok batu tersebut. Ritual berdarah ini memperlihatkan betapa kuatnya dimensi pemujaan materi dalam kepercayaan politeistik masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Berikut penulis kutip pemaparan Jawad Ali. Artinya, jumlah sembelihannya sesuai dengan banyaknya berhala di Ka'bah. Artinya mereka menyediakan satu nusyub, batu persembahan, untuk setiap berhala, tempat mereka menyembelih hewan kurban sebagai bentuk pengabdian. Menurut ahli sejarah, jumlah berhala di Ka'bah saat penaklukan Mekah mencapai 360 buah. Kecuali jika kita anggap angka itu hanya perkiraan, dan memilih riwayat Ibn Juraij, meskipun kurang terkenal dibanding riwayat yang pertama. Ali, 2001, Juz 11, 420.